cabang dan daun saya buang dan sisakan pucuknya seperti ini. Batang-batang kecil di bawah ini bisa tumbuh maksimal sehingga proses penyatuan bisa lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel DT Garden. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi cara saya dalam membuat bonsai kimeng dengan cara menggabungkan beberapa batang pohon kecil seperti ini. Ini dari hasil stek batang, dan juga saya akan berbagi tips dalam merawat bahan bonsai hasil gabungan. Untuk melakukan penggabungan batang, sebaiknya dari bahan yang sudah berakar. Misalnya batang yang akan kita gabung ada sekitar 30 batang, maka batang ini kita stek secara terpisah satu-satu terlebih dahulu, ataupun di stek dalam satu pot, tetapi masing-masing diberi jarak. Jika langsung digabung biasanya rawan mati, terutama bagian dalam karena kurang atau tidak menyentuh media tanam. Ini ada sekitar 30-an batang kecil. Ini adalah hasil pruning yang sayang ya kalau dibuang, dan ini bisa kita manfaatkan menjadi bahan bonsai mungkin untuk ukuran small. Ini saya stek beberapa bulan lalu menggunakan media tanam pasir bangunan, dan hasilnya lumayan bagus jika kita melakukan stek kimeng pada saat musim hujan seperti sekarang. Baiklah teman-teman, saya akan bongkar dulu. Seperti ini teman-teman, di bagian tengah saya beri sabut kelapa yang saya ikat. Gunanya adalah agar batang yang digabung ini bisa lebih besar, karena kalau hanya batang-batang kecil ini tanpa kita beri sesuatu di dalamnya, hasilnya masih kecil dan biasanya batang bagian dalam masih rawan mati. Selain itu, manfaat dari sabut kelapa ini agar merangsang batang bagian dalam untuk mengeluarkan akar. Sabut kelapa ini saya ikat membentuk seperti ini, cenderung mengerucut. Diikat menggunakan pelepah pisang yang mudah lapuk, ya, yang mudah terurai. Ini diikat hanya untuk membentuk sabut kelapa ini dan agar memudahkan menata batang kimeng yang akan kita gabung. Bagian besar dari sabut kelapa ini berada di bawah, dan usahakan semua bagian sabut kelapa ini tertutup dengan batang-batang kimeng ini agar lebih cepat menyatu nantinya. Batang bagian bawah dibuat sejajar. Untuk pengikat batangnya saya menggunakan plastik es batu yang dibelah lalu dibentangkan. Plastik es ini lebih tahan lama dibanding kita menggunakan tali rafia dan masih bisa melar, sehingga saat batang membesar pengikat ini tidak terlalu mencekik pohon. Untuk media tanam saya menggunakan pasir, kompos, sekam mentah dan sekam bakar. Dan seperti biasa untuk gaya formal atau informal kita pakai tatakan di bawahnya agar akarnya tumbuh menyamping. Kemudian media tanam disiram biar lebih rapat, dan pastikan semua akar programan tertutup media tanam. Untuk sementara agar pohon tidak mudah jatuh atau roboh, bagian atas media tanam kita beri beban seperti ini. Dan untuk program selanjutnya, membentuk percabangan dan sebagainya, bisa kita lakukan setelah pohon sehat kembali dan akarnya sudah kuat. Ini adalah salah satu contoh kimeng hasil gabungan dari ukuran selidi ya, kira-kira umurnya sekitar setengah tahun, dari beberapa batang, mungkin sekitar 5-7 batang, dan ini sudah mulai menyatu. Pada kesempatan kali ini juga saya akan berbagi tips cara merawat bahan bonsai hasil gabungan. Di sini ada bahan bonsai gabungan dari bahan iprik ya teman-teman, umurnya sekitar 1 tahun. Gabungan dari kurang lebih 30 batang kecil hasil cangkok. Dan perawatan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhannya adalah, yang pertama, sebaiknya kita rutin pruning atau memangkas cabang-cabang serta daun bagian atas dari batang yang tumbuhnya paling subur ini atau yang paling tinggi. Kita buang cabang-cabang yang memang tidak kita pakai ini. Tujuannya adalah
untuk memberi kesempatan pada batang atau cabang bagian bawah yang ingin kita pakai tetapi pertumbuhannya lambat. Ini dikarenakan cabang atau batang bagian bawah kurang mendapat sinar matahari karena tertutup oleh daun dan cabang-cabang bagian atas yang tumbuh lebih subur. Dan jika kita biarkan cabang atau batang yang bawah ini yang tidak mendapat sinar matahari, biasanya akan mati. Cara ini bisa kita lakukan setiap 3 bulan sekali atau tergantung kesuburan pohon juga. Dan hasilnya pertumbuhan setiap batang bisa lebih seragam dan untuk mengejar batang yang tumbuhnya lebih subur sehingga proses penyatuan bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah biasanya pada bagian batang ini ada kotoran-kotoran yang nempel seperti sarang semut seperti ini. Ini bisa saja menjadi penghalang ya antara batang yang satu untuk saling menempel. Ini bisa kita bersihkan seperti ini dan setelah kita bersihkan kita siram atau semprot dengan air. Kemudian yang ketiga adalah jika misalkan batang bagian bawah ini masih ada bagian yang kosong seperti ini kita bisa isi dengan akar gantung yang tumbuh di batang. Kalau misalkan bagian yang kosong ini tidak ada akar gantung yang tumbuh di dekatnya, ini bisa kita akali dengan membuat keratan pada batang yang dekat dengan bagian yang kosong tersebut, sehingga akar gantung akan keluar dari bekas keratan dan kita arahkan ke bagian yang kosong. Atau bisa juga dengan menambah batang baru dengan menempelkan ke bagian batang yang masih kosong ini. Kemudian agar pertumbuhannya lebih cepat sehingga pohon lebih cepat menyatu sempurna, sebaiknya kita tanam di lahan ground atau di dalam pot yang besar. Nah, teman-teman, di sini saya punya satu bahan iprik lagi dari hasil gabungan dan sudah hampir menyatu sempurna seperti ini. Umurnya sekitar 2 tahun. Ini gabungan dari bahan sebesar lidi sekitar 5 sampai 6 batang ya. Dan jika misalkan target besar pohon yang kita inginkan misalkan ukuran L atau XL, maka batang yang akan digabung bisa diperbanyak mungkin sekitar 50 batang ke atas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian sharing kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hijau.